Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NIM 1022165, Program Studi Hukum Pidana Islam kelas 6A, Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini tujuan saya untuk membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 dengan judul Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baiklah, langsung saja. Persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan suatu kebijakan legislatif yang penting dalam merespon perkembangan nilai-nilai suatu bangsa, yang sekaligus dapat mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kriminalisasi merupakan proses menjadikan suatu perbuatan yang semula perbuatan yang tidak diancam dengan pidana atau bukan perbuatan jahat, bahkan bukan tindak pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana, perbuatan jahat dan tindak pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang semula merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang tidak diancam dengan pidana atau bukan perbuatan jahat atau bukan tindak pidana. Meskipun telah dapat menentukan perbuatan apa yang tercela dalam masyarakat dan telah dapat menentukan perbuatan apa yang tidak memenuhi sifat melawan hukum, tetapi juga penting untuk diatur mengenai kebijakan penentuan pidana, di mana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan politik negara yang di dalamnya diatur subsistem sehingga terwujudnya penegakan hukum, sehingga upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan hukum sangat penting untuk dilakukan, dan para penegak hukum dalam menegakkan hukum menjadi lebih optimal, sehingga kepastian hukum dapat terwujud dalam politik hukum nasional. Dalam proses penegakan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, maka selain penegak hukum yang menerapkan aturan tersebut juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga subsistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan secara integral dan satu kesatuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal tersebut sebagaimana dalam kebijakan kriminal terdapat dua, yakni upaya penal dan non-penal, sehingga apabila dihubungkan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka upaya non-penal harus lebih dikedepankan karena menunjukkan upaya-upaya preventif yang lebih humanis dan merupakan sarana optimal dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan sarana penal yang tidak menunjukkan efek jera. Hal ini terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam memahami KUHP, tidak dapat dipisahkan dengan memahami kriminalisasi dan dekriminalisasi, di mana kriminalisasi merupakan suatu penetapan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, di mana memiliki sanksi hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Sementara dekriminalisasi merupakan penetapan yang semula merupakan tindak pidana menjadi bukan sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman state cell pemidanaan yang menentukan sanksi pidana apa yang paling tepat untuk diberikan. 5. Di sisi lain, belum diaturnya secara lengkap pedoman pemidanaan, maka pembentuk undang-undang harus berpikir secara proporsional dan realistik untuk menentukan pidana. Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat atau social welfare. Dengan kata lain, tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya penegakan hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga badan-badan peradilan yang melaksanakan penegakan hukum diberikan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga setiap hasil penegakan hukum memberikan maslahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana
keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi, apa yang dimaksud dengan politik hukum pidana itu tak lain adalah kebijakan dalam menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan tadi. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan over-criminalization, yang termasuk kategori the misuse of criminal section. 2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. Ketiga, kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial. 4. Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan analisa hasil. Yang kelima, harus memperoleh dukungan publik atau public support. Yang keenam, kriminalisasi harus menghasilkan peraturan atau enforceable. Yang ketujuh, kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialit atau mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali. 8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, di mana hukum harus mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan seperti perubahan perundang-undangan masyarakat terhadap suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman. Mungkin hanya itu presentasi dari makalah kelompok 4, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.